Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Redi Hermanto, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu aplikasi komputer matematika. Yang saya hormati dan yang saya banggakan juga rekan-rekan sekalian kelompok 2 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan tutorial dan hasil produk yang telah kelompok kami buat, yaitu Geometry Sketchpad. Di sini kami akan membuat beberapa produk untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer matematika. Nah, langsung saja, di sini saya Sani Agustini dengan nomor pokok mahasiswa 242151111072 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ataupun penjelasan tutorial pada hari ini. Baik, di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Ripda Rahayu dengan NPM 3 digit terakhir 050, lalu Kenny Nopiano Durjana dengan 3 digit terakhir 038, dan satu lagi rekan saya yaitu Diki Zaini Abdullah Al-Asari yaitu dengan 3 digit terakhir 061. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya akan men-share screen mengenai modul ataupun book tentang GSP. Nah, sudah terlihat? Baik, di sini saya akan memperkenalkan yaitu modul GSP atau pembuatan media pembelajaran visualisasi pada materi bangun datar. Di sini kami membuat beberapa produk dari Geometry Sketchpad. Yang pertama, demorfasi yang pertama, deformasi progresif persegi menjadi segitiga melalui partisi 4 bidang. Deskripsi produknya, produk ini merupakan media pembelajaran interaktif berbasis geometri sketchpad yang digunakan untuk memvisualisasikan proses konstruksi bangun datar dari persegi menjadi segitiga. Media ini menampilkan sebuah persegi yang terbagi menjadi beberapa potongan bangun datar berwarna. Kemudian potongan-potongan tersebut dapat dipindahkan dan disusun ulang hingga membentuk segitiga. Pergerakan setiap potongan bangun ditautkan dengan titik pada busur lingkaran yang berada di sebelah kanan tampilan. Ketika titik pada busur digerakkan, potongan-potongan bangun akan bergerak mengikuti lintasan secara dinamis sehingga proses perubahan bentuk dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, dilakukan juga secara manual melalui pergeseran titik. Media ini juga dilengkapi oleh tombol otomatis yang memungkinkan proses konstruksi berlangsung secara langsung. Saat tombol ditekan, bangun persegi akan berubah menjadi segitiga secara otomatis. Kemudian dapat kembali lagi ke bentuk semula yaitu persegi. Media ini dapat membantu peserta didik memahami bahwa suatu bangun datar dapat dikonstruksi atau diubah menjadi bangun lain melalui penyusunan ulang bagian-bagiannya tanpa mengubah luas keseluruhan bangun. Nah, ini ada bentuk atau tampilan ilustrasi awalnya. Tujuan dan manfaatnya, yang pastinya media pembelajaran interaktif ya, untuk membantu peserta didik memahami konsep konstruksi dan transformasi bangun datar melalui proses perubahan persegi menjadi segitiga. Lalu untuk selanjutnya dapat memahami hubungan antar bangun datar yaitu serta konsep kesetaraan luas dengan lebih konkret dan mudah dipahami. Bermanfaat juga untuk meningkatkan kemampuan visualisasi geometris karena melatih pemahaman spasial peserta didik serta membuat pembelajaran matematika itu menjadi lebih menarik, interaktif, bermakna, dan tidak monoton. Selain itu juga fitur pergerakan manual dan otomatis pada media juga membantu guru untuk menjelaskan proses konstruksi bangun datar ini secara lebih efektif dan sistematis. Jadi tidak menyulitkan oleh guru-guru gitu untuk guru-guru. Adapun langkah-langkah pembuatannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini untuk langkah-langkah pembuatannya, itu yang pertama, sudah pasti ya, kita harus membuka dulu aplikasi Geometry Sketchpad-nya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat bentuk perseginya terlebih dahulu gitu, dengan menghubungkan titik-titik tengah yang ada pada keempat rusuk seperti yang pada gambar berikut. Nah, jadi yang pertama itu kita harus membuat bangun persegi dengan ditambahkan apa sih potongan, jadi garis-garis yang memotong persegi tersebut menjadi beberapa
potongan menjadi beberapa bagian. Nah, setelah itu pilih polygon tool untuk membentuk potongan-potongan tersebut yang nantinya bisa kita beri warna. Boleh di next? Nah, setelah itu hubungkan tiap titik hingga membentuk potongan-potongan yang terbentuk dari garis yang ada dalam persegi tersebut dan sesuaikan warna tiap potongannya. Nah, agar nantinya si potongan-potongan dalam persegi tersebut bisa bergerak itu menjadi sebuah bentuk segitiga, maka kita perlu membuat sebuah titik yang dapat kita tautkan ke potongan tersebut agar nantinya jika titik tersebut kita gerakkan, maka potongannya akan ikut bergerak. Nah, yang pertama kita membuat sebuah lingkaran terlebih dahulu dan tambahkan satu titik pada lingkaran tersebut. Untuk ilustrasi gambarnya ada pada gambar berikut. Nah, kemudian kita dapat menekan 2 kali titik pada lingkaran tersebut untuk mark center, kemudian tekan titik yang ada di sebelah kirinya. Nah, setelah itu klik menu transform dan pilih rotate. Nah, setelah muncul informasi seperti pada gambar, kita dapat mengubah nilainya dalam kotak tersebut menjadi 180 degrees atau 180 derajat, lalu langsung saja tekan rotate. Nah, maka nantinya akan muncul sebuah titik baru yang sejajar dengan titik ujung kanan. Nah, selanjutnya blok kedua titik yang berada di sebelah kiri dan kanan tadi bersama dengan titik pusat, lalu tekan menu construct dan juga pilih arc on circle. Nah, nah, maka setelah itu bagian bawah pada lingkaran tersebut akan berubah garis-garisnya menjadi garis putus-putus. Nah, setelah itu kita tekan garis lingkarannya dan hide saja sehingga nantinya lingkaran tersebut akan berubah menjadi sebuah busur, bentuk busur. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita tambahkan titik baru ke dalam busur tersebut, lalu tambahkan simbol di setiap titiknya. Contohnya pada gambar di sini untuk titik yang di sebelah kiri itu titik A, titik pusatnya titik O, titik sebelah kanannya adalah titik B, dan titik barunya kita beri simbol dengan titik C. Nah, setelah itu kita blok titik B, O, dan C, kemudian tekan menu transform dan pilih mark angle. Nah, di sini kita sudah masuk ke langkah-langkah untuk membuat si potongan persegi tersebut itu bergerak. Nah, setelah itu tekan 2 kali titik tengah yang ada di sebelah kanan persegi. Itu ya yang ada kursornya. Nah, setelah itu blok seluruh bagian dari potongan persegi berwarna kuning, lalu pilih menu transform dan pilih rotate. Jadi kita blok dulu nih sebuah potongan yang akan kita gerakan. Kita blok semuanya dari bidangnya, lalu rusuk-rusuknya. Nah, setelah itu kita rotasikan tadi dengan menekan menu transform dan pilih rotate atau rotasi. Nah, setelah menekan rotasi, maka akan muncul informasi seperti di gambar. Kita kita langsung pencet rotasinya saja. Nah, maka nantinya akan muncul duplikat potongan persegi berwarna kuning yang bertautan dengan titik tengah rusuk persegi. Dan jika kita geser titik C-nya yang ada dalam busur, maka duplikat potongan persegi kuning tersebut akan ikut bergerak membuka ke atas. Nah, setelah itu agar si potongannya itu dapat bergerak secara otomatis, maka kita membutuhkan sebuah tombol gitu yang jika kita tekan, maka si duplikat persegi tersebut akan bergerak sendiri. Nah, untuk caranya, yang pertama kita blok titik C dan titik A terlebih dahulu. Jadi kita gerakan titik C ke titik A gitu sebagai arah dari membukanya atau bergeraknya si potongan tersebut dari tempat asal ke tempat yang akan dituju. Nah, setelah itu kita tekan menu edit dan pilih action button dan juga movement.
ada ya seperti pada gambar. Nah, setelah itu maka akan muncul informasi seperti di bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung tekan saja oke. Nah, maka nantinya akan muncul sebuah tombol itu ya dengan tulisan move C to A gitu yang apabila kita tekan maka nantinya si potongan yang berwarna kuning persegi yang berwarna kuning tadi itu dapat bergerak gitu membuka ke atas yang nantinya akan membentuk sebuah segitiga. Nah, lakukan juga hal yang sama untuk tombol agar si potongan tersebut dapat kembali ke tempat semula. Tadi ya dengan memblok titiknya, lalu menekan menu edit, lalu action button dan juga movement, maka nantinya akan muncul tombol baru yaitu itu yang di bawahnya move C to B. Maka jika ditekan nanti si potongan tersebut yang telah membuka ke atas akan kembali ke tempat semula. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga akan merotasikan duplikat potongan persegi hijau dan biru karena tadi kan baru yang kuning. Nah, untuk caranya itu kurang lebih sama gitu ya. Kayak tadi kita membuat titik baru di dalam busur, lalu kita mark angle, lalu kita blok si potongan yang akan kita rotasikan dan kita buat tombolnya gitu. Jadi langkah-langkahnya bisa teman-teman ikuti saja seperti langkah yang pertama tadi. Nah, tetapi untuk yang bangun, potongan yang berwarna hijau dan biru ini, itu kita, sesuaikan lagi untuk, sudutnya gitu kan. Kalau untuk yang kuning itu nantinya akan menjadi, bentuknya itu akan mendatar. Nah, sedangkan untuk yang hijau dan juga biru nantinya itu akan bergerak dari bawah ke atas gitu, nantinya akan berdiri gitu. Sehingga nantinya akan membentuk sebuah bangun segitiga. Nah, untuk cara-caranya bisa teman-teman, lihat gitu ya, bisa teman-teman ikuti saja, yang ada di dalam modul tersebut. Nah, setelah kita rotasikan ya semua, potongan-potongan yang dalam persegi ya, tadi yang kuning sudah kita pindahkan ke atas menjadi mendatar, lalu yang hijau menjadi, berdiri ke atas dan juga yang biru menjadi ke samping kanan, maka sudah terlihat samar-samar, bentuknya itu membentuk sebuah segitiga. Nah, agar nantinya, benar-benar membentuk sebuah bangun segitiga gitu ya, tanpa ada, potongan-potongan lain di samping-sampingnya, maka dapat kita blok saja dan juga hide, maka nantinya akan membentuk sebuah segitiga seperti pada gambar di bawah ini. Nah, maka nantinya bentuk segitiga yang akan dihasilkan itu seperti itu. Nah, setelah seperti itu, agar potongan-potongan tersebut dapat bergerak secara bersamaan, maka kita perlu membuat sebuah tombol otomatis gitu. Nah, untuk membuatnya, kita dapat memblok semua tombol-tombol yang jika kita tekan maka akan membuka potongan tersebut dari tempat semula ke tempat yang telah dirotasi gitu. Nah, caranya kita blok semua tombol-tombolnya. Tadi ya ada move C to A, ada move E to A, dan move F to A. Jadi semua tombol itu menandakan sebuah titik menuju ke A gitu agar nantinya bisa bersama-sama apa sih bergerak ke titik A. Nah, setelah itu tekan menu edit, pilih action button dan juga presentation. Nah, kemudian akan muncul informasi seperti gambar di bawah ini dan tekan sequentially lalu tekan OK. Nah, maka nantinya akan muncul tombol dengan nama sequence 3 action karena kita tadi menggabungkan 3 action atau 3 tombol. Nah, selanjutnya kita lakukan cara yang sama untuk membuat satu tombol yang jika kita tekan, maka si potongan-potongan yang sudah terbuka tadi, yang sudah membentuk segitiga, itu kembali ke tempat semula gitu. Caranya sama tadi ya, kita blok dulu tombol-tombol yang untuk menutupnya, itu seperti tadi ada move C ke B, move E ke B, dan move F ke B. Jadi sama-sama kita pindahkan ke titik B. Nah, kita tekan edit, lalu action button, presentation, sequentially, dan tekan OK. Nah, maka nantinya juga akan muncul tombol yang sama gitu, sequence 3 action, cuman
beda fungsi gitu. Nah, agar nantinya memudahkan guru gitu ya, agar tidak banyak menekan tombol, maka kita bikin satu tombol lagi agar kita dapat langsung gitu, si bentuknya itu dapat langsung bergerak ke atas dan akan otomatis bergerak lagi ke bawah gitu. Jadi guru itu tidak perlu menekan 2 tombol, cukup satu tombol saja. Nah, maka caranya itu sama aja seperti yang tadi, kita blok 2 tombol yang tadi yang sequence 3 action, baik yang atas maupun yang bawah, lalu kita pilih menu edit, pilih action button dan juga presentation. Nah, tetapi nantinya apabila sudah muncul sebuah informasi seperti di bawah. Nah, pokoknya nanti setelah kita, tekan presentation, nanti akan muncul sebuah informasi, nanti kita, ganti di detiknya menjadi 3 detik saja. Maka nantinya ada jeda gitu antara, eee, setelah si potongan persegi tersebut membuka, nanti ada jeda 3 detik sebelum si, potongan persegi tersebut kembali ke tempat semula. Nah, setelah, sudah muncul nih satu tombol yang bisa mengaktifkan 2 fungsi gitu ya tadi untuk membuka dan juga menutup, kita dapat, mengubah nama gitu ya atau label dari si tombol tersebut gitu. Jadi namanya itu bisa kita rubah gitu, disesuaikan saja. Nah, caranya kita tekan, tombolnya, lalu kita tekan klik kanan, nanti ada, pilihan, lalu kita pilih properties, dan kita pilih label. Nah, nanti di sana, eee, kita bisa menyesuaikan saja gitu, mau memberi, eee, nama atau simbol apa gitu untuk tombolnya. Nah, di sini contohnya kita beri nama run ya, lalu kita pilih oke saja. Nah, maka tombolnya akan berubah seperti itu, seperti yang pada gambar. Nah, adapun, untuk, busur yang tadi berada di samping persegi bisa, kita hide saja gitu, agar tampilannya lebih bersih gitu. Jadi, siswa itu dapat fokus ke, konstruksi bangunnya saja gitu, jadi tidak terdistract ke bentuk yang lain. Nah, untuk hasil akhirnya jika kita menekan tombol run, maka potongan-potongan persegi yang ada di dalam, persegi tadi itu dapat bergerak membentuk sebuah segitiga dan dalam waktu 3 detik potongan-potongan tersebut akan kembali ke tempat asal dan membentuk sebuah persegi seperti bentuk semula. Nah, mungkin untuk sekian untuk, langkah-langkah dari, produk GSP yang pertama. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Telah menjelaskan tutorial yang sangat bermanfaat sekali. Untuk selanjutnya kita ke ortogonalisasi trapesium melalui transformasi menuju bangun persegi. Di sini ada deskripsi produknya. Proyek ini memodelkan transformasi geometri geser shear pada trapesium. Sebuah trapesium yang memiliki sepasang sisi sejajar secara bertahap diubah menjadi persegi dengan cara menggeser titik-titik sudut bagian tengah sehingga semua sudut menjadi 90 derajat dan semua sisi sama panjang. Proses ini menggambarkan konsep ortogonalisasi bangun datar. Nah, untuk gambarnya seperti pada gambar tertera gitu. Lalu tujuan dan manfaatnya. Tujuan proyek ini yang pastinya menunjukkan proses pergeseran keempat titik sudut suatu bangun datar menuju titik pusat bangun atau titik tengah secara simultan, sehingga terbentuk bangun persegi. Manfaatnya yaitu memvisualisasikan transformasi geometri berupa konvergensi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proyek yang selanjutnya ini. Ada mengenai ortogonalisasi trapesium melalui transformasi menuju bangun persegi. Nah, deskripsinya sudah dijelaskan dan tujuan dan manfaatnya tadi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu tentu yaitu membuka aplikasi geometri sketchpad-nya. Yang kedua, pilih polygon edges tool. Jadi, selanjutnya itu hubungkan keempat titik tersebut membentuk segi empat dibuat seperti trapesium sebarang dengan urutan seperti pada gambar bisa dilihat A ke B, jadi menjadi segmen AB, B ke C, segmen BC, dan C ke D, sisi C, jadi segmen CD, dan D ke A jadi segmen DA. Nah, setelah membuat seperti ini,
Kemudian buatkan midpoint dari setiap segmennya. Dan kemudian sambungkan segitiga setiap sudut dengan tools dan menggunakan fitur Polygon Edges Tool. Pilih yang ada warna dan garisnya. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian lakukan hal yang sama seperti sebelumnya hingga semuanya menjadi 4 bagian segitiga. Nah, kemudian pada langkah ke-6 ini sudah berhasil membagi trapesium menjadi 4 bagian segitiga. Sekarang kita akan membuat sebuah busur lingkaran yang nantinya berfungsi sebagai pusat rotasi. Nah, buat sebuah titik baru di area kosong pada lembar kerja menggunakan lingkaran. Beri nama titik ini akan menjadi pusat dari busur kita. Kemudian gunakan tool sinar supaya menjadi titik ketiga di sebelah kiri. Nah, gunakan garis sinar untuk membuat titik yang sejajar gitu. Kemudian tekan titik di sebelah kanan dan kiri dengan lingkaran untuk membuat busur lingkaran dengan tool arc on circle. Kemudian hide setengah lingkaran di bawahnya, jadi hanya menggunakan busur setengah lingkaran yang bagian di atasnya. Kemudian tekan titik R dan K, bisa dilihat pada gambar, titik R dan K, pilih Tools Edit, Action Button, pilih Movement, lalu klik OK. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk R ke J. Nah, jadi lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dari titik R ke J, nah gitu. Sehingga tercipta button seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jadi nanti ada button dari move R ke K dan R ke J. Selanjutnya, tekan titik I, J, dan R, kemudian klik Mark Angle. Kemudian, klik segmen EF, gunakan midpoint dengan cara CTRL-M pada keyboard, laptop, ini sebagai pusat rotasi. Nah, bisa dilihat, ini adalah titik midpoint yang nantinya akan sebagai pusat rotasi. Kemudian klik segitiga EBF, klik rotate, jadi nanti supaya segitiga tersebut bisa berotasi pada midpoint yang tadi dengan pusat R. Nah, jadi klik rotate, kemudian nanti segitiga yang RK ini bisa berotasi dengan pusat yang sudah tadi kita midpoint-kan gitu. Kemudian lakukan hal yang sama dengan segitiga HDG pada seberangnya gitu. Lakukan hal yang sama dengan cara seperti tadi dengan pusat midpoint HG. Nah, HG di sini pada rotasi busur setengah lingkaran yang tadi sudah kita buat yaitu titik S pada gambar berikut. Kemudian buat titik P, kemudian buat titik P-nya itu di segmen HG. Nah, jadi kemudian dari P ke F, pilih tool Edit Action Button, pilih Movement, lalu klik OK dengan hal yang sama, P ke F. Nah, selanjutnya titik P ke F gunakan Transform Mark Vector. Jadi, di sini itu untuk melakukan pergeseran gitu, pergeseran untuk segitiga yang di sampingnya. Nah, kemudian klik segitiga GCF, pilih menu Transform, kemudian Translate supaya segitiga tersebut bergeser dengan menekan tombol Move yang dibuat di tahap 15, dan segitiga tersebut bergeser dengan mark vektor terhadap pergerakan titik P. Nah, jadi titik P ini akan nantinya menjadi pusat pergeserannya gitu. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk segitiga HAE yang di seberangnya dengan membuat titik dengan cara midpoint di segmen EH. Seperti cara pada poin-poin sebelumnya dengan menggunakan Translate. Klik ujung button, kemudian Edit, dan klik Presentation. Jadi di sini untuk mempermudahkan bahwa nantinya itu dikliknya itu bisa sekaligus gitu. Nah, jadi menyatukan setiap button supaya lebih ringkas dan nanti yang lainnya akan di-hide gitu. Kemudian klik kedua button Present 4 Action, klik keduanya, kemudian klik Tools Edit dan Action Button, kemudian Presentation untuk menyatukan kedua button supaya nantinya hanya menjadi satu button saja. Nah, jadi nantinya yang segitiga
HEH, dan PCG, kedua menggunakan translate atau pergeseran. Jadi segitiga HEH dan PCG ini akan nantinya itu melakukan pergeseran, dan kemudian segitiga EBF dan GDH ini keduanya merupakan rotasi dengan menggunakan fitur transform rotate. Nah, hasil akhirnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Mungkin dicukupkan sekian untuk tutorial pada produk yang kedua ini. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proyek kita yang ketiga, itu ada unfolding cylinder, itu konstruksi jaring-jaring selimut tabung sebagai bangunator persegi panjang. Dan deskripsi produk yaitu produk ini merupakan media pembelajaran interaktif berbasis geometers atau geometris sketchpad yang digunakan untuk memvisualisasikan proses pembentukan bangun ruang tabung dari bangun datar. Media ini menampilkan sebuah lembaran datar yang dapat digulung hingga membentuk tabung secara dinamis, sehingga peserta didik dapat memahami hubungan antara jaring-jaring tabung dengan bentuk tabung secara nyata dan visual. Nah, pada media terdapat penggeser berupa ruas dengan beberapa titik kontrol, dengan titik R digunakan untuk mengatur jari-jari atau radius tabung, sedangkan titik H itu digunakan mengatur tinggi atau height tabung. Ketika titik tersebut digeser, ukuran tabung akan berubah secara otomatis dan tampilan lembaran datar juga menyesuaikan. Proses penggulungan divisualisasikan secara langsung sehingga peserta didik dapat melihat bagaimana selimut tabung terbentuk menjadi bangun ruang tabung. Seperti itu ya. Lanjut ke tujuan manfaat. Nah, media pembelajaran interaktif berbasis GSP ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami konsep bangun ruang tabung dan hubungan antara jaring-jaring tabung dengan bentuk tabung secara visual dan konkret, gitu. Melalui proses penggulungan lembaran datar menjadi tabung, peserta didik dapat memahami keterkaitan antara jari-jari, tinggi, dan keling alas tabung dengan lebih mudah. Nah, produknya juga meningkatkan visualisasi spasial, gitu, menumbuhkan peserta didik dalam belajar serta membuat proses pembelajaran geometri menjadi lebih interaktif, menarik, dan tidak monoton. Nah, kita lanjut saja ke langkah-langkah. Yang pertama itu buka aplikasi Geometry Sketchpad yang udah kalian install. Terus yang kedua itu bentuk tabung itu seperti pada gambar. Yang ketiga itu bentuk segmen di samping tabung tersebut dan tambahkan 2 titik di dalam segmennya, lalu beri simbol di tiap titik seperti pada gambar gitu ya, dengan keterangan titik R itu radius, titik H itu height atau tinggi. Yang keempat itu blok titik R dan A, lalu tekan menu measure dan pilih distance, maka nanti akan muncul informasi ukuran jarak dari titik R ke titik A. Nah, ubah label AR yang tadi menjadi radius gitu, ataupun hitungannya. Nah, yang keenam, melakukan hal yang sama pada titik A dan H. Terus ubah label A menjadi height. Terus yang ketujuh, buat titik baru di bagian yang kosong dan beri label. Lihat ya. Nah, terus kita klik titik tersebut, kemudian klik menu transform, lalu pilih translate. Maka akan muncul jelas seperti pada digambar. Kemudian klik radius untuk menyamakan ukurannya. Kalau sudah klik translate mungkin seperti ini ya. Nah, terus yang ke-10, setelah diklik translate, maka akan muncul titik baru hasil translate yang tadi. Itu yang bisa dilihat. Kemudian klik kedua titik tersebut, terus pilih menu construct, kemudian pilih circle by center plus point, maka akan muncul lingkaran dengan jaraknya sama dengan kedua titik yang kita pilih tadi. Mungkin bisa dilihat pada gambar. Terus yang langkah 13, kita buat titik sembarang dengan kita labeli dengan F aksen gitu. Dengan titik F, bukan titik aksen, seperti pada gambar. Terus pada langkah 14, pilih menu edit, lalu pilih action button, kemudian pilih hide atau show gitu. Maka akan muncul action button yang mungkin bisa dilihat pada di gambar. Terus yang ke-15, pilih calculated. Nah, lihat maka akan muncul yang calculated, kemudian isi dengan seperti pada di gambar. Untuk radius bisa klik saja, tidak manual diketik, lalu pencet OK. Nah, kemudian klik titik F, lalu pilih menu transform, klik translate, maka akan keluar jendela translate, lalu klik radius pada di gambar jika sudah pencet translate gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat yang angkanya. Terus yang ke-18, kemudian klik titik F, lalu pilih menu transform dan klik translate, maka akan keluar jendela translate.
Nah, kita ubah by yang pertama itu menjadi fixed distance dan isi dengan 0,001 cm, lalu pencet translate. Kemudian kita hide titik F yang kita buat tadi dengan mengklik tombol action hide point F. Setelah di hide, kita beri label titik yang sudah kita translate menjadi F aksen. Lalu kita buat garis penghubung antara titik F aksen dengan titik translate yang sejauh gitu ya, yang sejauh radius tadi. Terus kemudian kita klik titik F aksen, lalu kita pilih menu display dan pilih hide label untuk menunjukkan titik tersebut. Terus yang ke-24, pilih poin E dan F garis ke titik tanpa label, kemudian pilih edit, lalu klik merge point to segment. Nah, mungkin akan pindah ya titik E ke garis yang ada kayak tadi. Terus lalu pilih menu display dan klik hide segment. Pilih segment strike the tool, lalu buatlah garis penghubung dari titik V ke titik E. Kemudian pilih menu measure dan klik length. Selanjutnya muncul seperti pada gambar berikut. Nah, itu menjadi M, jarak dari F ke E itu ada 2,99 cm. Kemudian pilih menu number, klik calculate, maka akan muncul jarak calculated. Kemudian isi dengan seperti pada di gambar, untuk video sudah diklik saja, lalu tambahkan radian, lalu pencet OK. Bisa dilihat ya, terus maka akan keluar hasil calculated. Nah, selanjutnya klik simbol pada lingkaran E, lalu pilih menu transform dan klik mark center. Terus klik kembali simbol E, lalu pilih menu transform dan klik rotate, maka masukkan dengan cara klik saja hasil calculate seperti di gambar berikut. Lalu klik rotate. Lalu klik 3 titik simbol berikut, kemudian pilih menu construct dan klik art circle gitu. Nah, nanti akan keluar lingkaran. Klik lingkaran tersebut lalu pilih menu display, kemudian klik hide circle, maka akan muncul lingkaran tersebut setengah terhapus. Bisa dilihat ya. Lalu tekan 2 titik simbol seperti gambar berikut, titik yang tengah dengan titik yang sembarang tadi. Selanjutnya pilih menu display dan klik hide point, hasilnya akan seperti pada gambar berikut. Nah, kemudian kalau menu display, klik dan color, itu bebas saja kalian mau pilih color apa, tapi di sini kita menggunakan color black saja gitu ya. Terus selanjutnya tambahkan tools titik simbol titik simbol pada setengah lingkaran seperti coba di gambar. Pada menu transform klik translate, kemudian muncul jalan translation, lalu klik pixel angel dan mark distance, klik X, lalu isi 30 pada kolom isi, lalu klik translate. Nah, kemudian klik dua simbol, pilih menu display, klik color, pilih color Tosca. Mungkin bisa dilihat ya, untuk selanjutnya mungkin akan seperti ini. Nah, terus ini ada tutorial membuat daftar isi di geometri sketchpad dengan menjadikan link dari sebuah halaman. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu menambahkan halaman baru di GSP dengan pilih menu file lalu klik document option. Nah, lalu setelah itu pilih blank page dan beri nama sesuai kebutuhan, lalu klik OK. Setelah nampak halaman kosong beri judul dan berisi, setelah itu kita tambahkan teks sesuai nama produk yang kita buat di halaman lain. Terus klik teks yang sudah kita buat, lalu pilih menu edit, klik action, terus klik link. Nah, maka akan muncul tombol properties of action button link, lalu pilih bagian mana halaman yang akan dituju. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul link seperti ini yang bisa diklik dan otomatis halaman yang dituju yaitu produk yang sudah kita buat. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan yang mengenai project ketiga dan juga tutorial membuat daftar isi di GSP dengan menjadikan link dari sebuah halaman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
bisa kita lihat produknya itu ketika kita pencet link, kita akan download terlebih dahulu. Nah, kita open filenya, dan kita akan masuk ke menu GSP-nya. Nah, sebelum masuk ke produknya, kita di sini ada cover sebuah halaman gitu. Jadi di sini ada covernya terlebih dahulu mengenai produk, judulnya itu produk ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer matematika, mengenai dosen pengampunya itu Bapak Redi Hermanto, Magister Pendidikan. Nah, ini di sini ada biodata kelompok kami gitu, kelompok 2. Nah, sudah dijelaskan tadi untuk anggotanya siapa saja. Nah, kita langsung ke klik link to daftar isinya. Nah, yang pertama itu kita masuk ke link produk ke 1. Nah, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya ya tadi. Nah, untuk yang pertama itu ada deformasi progresif persegi eh, menjadi segitiga melalui partisi 4 bidang. Nah, jadi proyek ini menampilkan sebuah persegi yang dibelah menjadi 4 bagian. Keempat bagian tersebut secara bertahap dapat disusun ulang dan ditransformasikan sehingga membentuk sebuah segitiga. Proses perubahan ini divisualisasikan dengan animasi geometri sketchpad-nya. Sudah ada di sini tujuan dan manfaatnya yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Kita langsung saja ke bagaimana cara pengkonstruksiannya gitu, cara menjalankannya. Kita klik button run pada uh, ini di sini klik. Nah, bisa kita lihat nanti persegi ini akan membelah menjadi 4 bagian yang dimana nantinya akan menjadi segitiga gitu. Nah, nanti segitiga ini akan kembali lagi menjadi segi 4. Nah, ini bisa bisa kita gunakan untuk mengamati proses perubahan bentuk persegi menjadi segitiga dengan membelah persegi menjadi 4 bagian yang disusun ulang. Nah, kita bisa klik menu Home untuk kembali ke menu halaman awalnya. Kita pencet klik lagi link to daftar isinya. Link to daftar isinya. Nah, kita masuk ke link produk keduanya. Nah, yang sudah dijelaskan tadi ya oleh saya sendiri, di sini ada ortogonalisasi trapesium melalui transformasi geser sir menuju bangun persegi. Jadi di sini bukan hanya transformasi geser saja, tapi ada rotasinya. Nah, jadi proyek ini menampilkan sebuah trapesium yang mengalami transformasi geser dan rotasi pada bagian tengahnya, sehingga secara bertahap berubah menjadi persegi. Perubahan sudut dan panjang sisi terjadi hingga semua sudut menjadi siku-siku dan sisi-sisi sejajar sama panjang. Nah, tujuan dan manfaatnya sudah dijelaskan tadi, yaitu menunjukkan perubahan trapesium menjadi persegi dengan memanipulasi bagian tengah trapesium. Kita langsung saja klik button seramnya, tool seramnya di sini. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini adalah sebuah rotasi yang dimana kita itu menggunakan menu transform dan klik rotate. Nah, untuk yang segitiga yang hijau dan merah ini kita menggunakan transformasi pergeseran gitu. Jadi kita menggunakan transform translate. Kita bisa kembali lagi ke menu home. Nah, sini kita kembali ke menu awal. Kita kembali lagi ke link to daftar isi. Nah, kita masuk ke link produk ketiga. Nah, di sini ada unfolding cylinder. Jadi konstruksi jaring-jaring selimut tabung sebagai bangun datar persegi panjang. Nah, kita itu bisa melihat bahwa proyek ini memvisualisasikan proses membuka unfolding sebuah silinder atau tabung sehingga selimutnya menjadi bangun datar berupa persegi panjang. Jadi representasi ini analog dengan kertas yang digulung kemudian dibentangkan. Nah, tujuannya itu tentu untuk memvisualisasikan proses unfolding silinder yang mengkonstruksi jaring-jaring selimut tabung dalam bentuk persegi panjang. Jadi, manfaatnya menjelaskan hubungan antara bangun ruang dan jaring-jaring bangun datarnya, serta memahami rumus luas selimut tabung sebagai hasil kali keliling alas dan tinggi. Nah, kita langsung saja untuk memperlihatkan bagaimana cara produk yang ini bekerja gitu. Nah,
Kemudian kita bisa klik show point F yang dimana di sini titik F ini akan menjadi acuan penggulungan dari selimut ini gitu. Nah, di sini diperlihatkan bahwa suatu persegi panjang yang dimana seperti kertas yang. Nah, kemudian titik F ini akan menjadi titik acuan. Kemudian kita bisa tarik titik yang di seberangnya gitu. Untuk memperlihatkan bahwa selimut ini seperti kertas yang membentang ini bisa menjadi sebuah lingkaran. Kita bisa perlihatkan. Nah, ini adalah cara kita memvisualisasikan bahwa silinder itu bisa kita bentangkan selimutnya menjadi bangun datar berupa persegi panjang. Nah, mungkin dicukupkan sekian mengenai proyek dari geometri sketchpad ini. Jadi kelompok kami mengusahakan untuk bisa membuat proyek yang dimana bisa memvisualisasikan suatu konstruksi yang dimana untuk membantu siswa itu bisa memperlihatkan bangun datar itu secara lebih menarik gitu. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.